Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kita akan terus memikirkan satu topik yang baru tentang Israel. Iya, Israel. Israel memang menjadi satu diskusi yang cukup kontroversial, selalu menarik setiap saat karena berkaitan erat dengan Alkitab. Sehingga Israel bukan saja menjadi isu masa lalu, tetapi juga isu masa kini. Nah, bagaimana menyikapi korelasi antara Israel yang sekarang dan Alkitab? Saya kira ini perlu penjelajahan yang tuntas dan kita akan membicarakan dari berbagai aspek. Sehingga berbagai orang yang coba mengkaitkan antara Israel sekarang dan Alkitab dengan cara yang menurut saya agak gelap mata. Sehingga akhirnya pesan Alkitabnya justru terabaikan. Sehingga fenomena-fenomena yang ada di seputar Israel, baik isu-isu sosial, politik, ekonomi, justru lebih jadi konsentrasi. Nah ini saya kira cukup berbahaya. Lebih lagi tren di masa kini di mana banyak orang suka pergi ke Israel. Saya menemukan sebagai orang yang juga sering berangkat ke sana, pemahaman-pemahaman yang amat sangat perlu untuk diluruskan. Supaya Alkitab itu menjadi basisnya, menjadi dasarnya, menjadi pegangannya, menjadi terang benderang untuk mengerti itu. Nah oleh karena itulah saudara yang kekasih, kita akan coba terus menyelusuri. Dari mulai sejak awal ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa hingga kemudian menjadi bangsa pilihan, lalu di dalam perjanjian baru kita dikenal menjadi umat pilihan. Umat pilihan, dari bangsa pilihan jadi umat pilihan, begitu ya. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 firman Tuhan mengatakan bagaimana tentang satu pergumulan yang sangat serius antara manusia dan iblis. Dikatakan demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudaraku, ini menjadi satu nubuatan yang sangat-sangat amat luar biasa. Mengapa? Karena di dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah menyatakan cinta kasihnya. Cinta kasih Allah adalah satu pemeliharaan terhadap manusia lewat jalan hidup manusia itu. Ini yang menarik. Allah bisa saja membuat satu ketikan tangan cetik gitu ya, langsung semuanya beres. Gampang sekali. Semudah membalikkan tangan. Karena dia Allah, dia bisa lakukan apa saja. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika ia membuat satu perjalanan sejarah di mana manusia dilibatkan dalam karya keselamatan itu. Pengertian dilibatkan jangan sampai salah ngerti. Artinya lewat manusia itu. Karena toh nanti manusia tidak ada yang terlibat dalam karya keselamatan kecuali Yesus Kristus. Iya, yang adalah manusia sejati dan Allah sejati itu. Jadi kita harus ngerti dulu pengertian manusia yang saya maksud. Yaitu Yesus Kristus nantinya. Nah saudara-saudara, di tengah keberdosaan, di tengah pemberontakan, Allah menyatakan janjinya. Bahwa akan terjadi satu permusuhan terus-menerus antara keturunan ular yaitu setan atau iblis ini dengan keturunan manusia. Dari keturunan perempuan atau Hawa. Sehingga terus-menerus perang ini terjadi di dalam sepanjang kehidupan dari mulai perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Sehingga puncaknya kemenangan itu oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan janjinya. Tetapi manusia juga harus bertanggung jawab di dalam tiap apa yang terjadi. Sehingga kesulitan, kepahitan, pergumulan dalam kehidupan terus menjadi warna-warni hidup manusia. Sehat, sakit, kaya, miskin, tua, muda, hidup, mati, berperang, kelaparan, aniaya, terus datang sini berganti. Sehingga dunia tidak pernah menemukan satu titik di mana kemudian semuanya everything oke. Selalu ada masalah. Kemakmuran, kejayaan hanya bersifat sementara. Kemudian lenyap sudah. Sehingga ada sesuatu yang besar di masa lalu tidak lagi di masa kini. Dan yang besar di masa kini tidak ada yang bisa menggaranti. Itu akan terus sampai ke masa depan sana. Nah, dalam perguliran kehidupan terjadi terus tarik-menarik, pertempuran terus-menerus, di mana setan berusaha untuk merayu menggoda sebanyak-banyaknya orang untuk menjadi pengikutnya dan rusak. Sehingga perjanjian lama, ia terus berusaha menarik. Dan banyak orang Israel yang kemudian melacurkan dirinya, menjual imannya, dan mereka menyembah berhala. Tetapi sebaliknya, tidak sedikit juga kemudian para nabi muncul menjadi orang yang setia sekalipun selalu minoritas posisinya. Mereka mewujudkan kesetiaan dengan keberanian yang luar biasa. Rela mati untuk sebuah kebenaran. Puji Tuhan. Nah ini menjadi pertarungan yang dengan segera bisa kita tonton di dalam perjanjian lama. Sampai kepada perjanjian baru nanti.
Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, pertama kita mesti menyadari ketika seluruh manusia di dalam kehidupannya, ketika seluruh manusia di dalam keberdosaan karena satu orang Adam ini, satu orang manusia ini, semua terlibat dalam dosa. Dan sejak berdosa itu, pertempuran terjadi terus menerus. Manusia tidak berdaya, manusia kalah dengan setan. Karena itu berbahagialah manusia yang mengenal Tuhan, yang berbahagialah manusia yang diangkat menjadi orang miliknya Tuhan itu. Ini harus kita mengerti. Ya. Nah, di sini kita mulai melihat bagaimana kehidupan itu terus bertumbuh, berkembang. Lalu pada Kejadian pasal 6, saudara-saudara, ayat yang ke-5, dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka Tuhan menyatakan bahwa ternyata hidup manusia dari hari ke hari tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, tambah dosa, dan tambah dosanya. Makin hari hidup manusia makin parah rusaknya. Makin menjadi sesuatu yang mengerikan, saudaraku yang kekasih. Nah oleh karena itulah di dalam kehidupan seperti ini, manusia di tengah-tengah pergumulannya terus berjalan. Tetapi manusia seperti yang saya katakan di depan, banyak yang menjadi korban daripada si setan ini. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang jahat, bukan saja jahat, tambah jahat, bukan saja tambah jahat, jadi sangat jahat. Nah pertumbuhan perkembangan kejahatan yang sedemikian luar biasa, sehingga kecenderungan manusia terus menerus hanya ke arah pemberontakan saja. Bagaimana mau menghancurkan kehidupan ini. Tapi pertama penghukuman Allah adalah, saudaraku yang kekasih, peristiwa air bah di zaman Nuh. Ingat Kejadian 3 ayat 15, manusia jatuh dalam dosa tapi Tuhan menyatakan janji. Akan terjadi pertempuran terus menerus antara keturunan perempuan, Hawa, dan keturunan ular, setan. Maka manusia dan setan terus berkelahi. Pada pasal 6 kita menemukan banyak sekali dan makin banyak manusia terus jatuh dalam dosa, berbuat jahat dan menjadi sangat jahat. Perhatikan kalimat itu. Maka di dalam pertumbuhan kekacauan balauan dunia itu, di mana manusia itu makin berbuat jahat, sepertinya si setan ini kan menang. Tapi ada di sana satu keluarga anak Tuhan, Nuh dan keluarganya yang takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan mau menghukum bumi pada waktu itu, artinya seluruh manusia yang berdosa. Maka Tuhan menurunkan air bah. Ini menjadi satu peristiwa spektakuler yang mula-mula banyak disangka oleh banyak orang, khususnya sarjana-sarjana modern, orang-orang liberal. Mereka tidak percaya itu. Itu dianggap hanya legenda dan omong kosong saja. Tetapi kemudian berbagai penemuan justru menunjukkan kebenarannya peristiwa itu. Dan akhirnya tidak ada satu argumentasi atau bukti pun yang bisa membantah bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Ya, kecuali tidak percaya tentunya. Kalau tidak percaya kan hanya argumentasi saja. Tapi tidak menemukan dan tidak bisa mengajukan pembuktian tidak pernah terjadi. Justru kecenderungan bukti makin menunjukkan itu bagian yang ada dalam sejarah hidup manusia. Nah sekarang kita kembali saudaraku. Tuhan menghukum manusia yang makin jahat. Tuhan menghukum manusia yang makin biadab ini. Yang makin jahat di dalam dosanya dengan air bah. Oleh karena itulah Tuhan berfirman kepada Nuh supaya Nuh membuat bahtera. Dikatakan inilah riwayat Nuh dalam pasal 6 ayat 9. Nuh adalah seorang yang benar yang tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nah oleh karena itu menjadi sangat menarik sekali. Kalau Tuhan kemudian ingin menolong Nuh. Mau menyelamatkan Nuh. Karena Nuh hidup dalam pimpinan roh Tuhan. Bagaimana Nuh hidup dalam kebenaran. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka pertempuran pertama terjadi. Dalam pertempuran ini memang menjadi satu pertempuran di mana campur tangan Allah langsung. Di dalam menseleksi kehidupan zaman dan mau menunjukkan kebencian Allah terhadap dosa. Allah cinta orang berdosa, tetapi Allah benci dosanya orang berdosa. Jangan sampai salah ngerti. Allah bukan bengis, Allah bukan kejam. Justru yang bengis dan kejam adalah kalau membiarkan kejahatan terjadi terus-menerus tanpa menghukumnya. Itu kekacauan yang sangat mengerikan. Nah, peringatan pertama yang menjadi penting di dalam sejarah hidup manusia adalah bagaimana kemudian Tuhan menghukum dunia dengan air bah. Maka Nuh sebagai orang benar diminta oleh Tuhan untuk membuat bahtera dengan segala aturannya. Maka dikatakan ayat 10 sampai 21 Nuh bikin semuanya. Lalu dikatakan Nuh melakukan semuanya itu ya
tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian yang dilakukannya. Itu pada pasal 6 kitab Kejadian ayat 22. Jadi Nuh sudah menunjukkan kualitasnya sebagai orang benar yang cinta Tuhan. Telah menunjukkan kualitasnya sebagai orang yang sungguh-sungguh berjalan pada jalan Tuhan. Maka Nuh tidak berbuat kesalahan. Tetapi sebaliknya Nuh mendemonstrasikan ketaatan. Sebaliknya Nuh mencerminkan hidup yang sangat luar biasa. Sebaliknya Nuh menunjukkan kualitas yang amat sangat hebat. Nuh taat. Padahal waktu itu kalau mau dipikir-pikir bikin bahtera ini buat apa? Orang tidak ada apa-apa. Mau bicara nanti badai kayak apa? Karena tidak ada yang bisa membayangkan akan terjadi hujan terus-menerus 40 hari seperti itu. Menimbulkan limpahan ketinggian banjir yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana bisa dibayangkan itu? Oleh karena itu, sulit membayangkan itu membuat orang mentertawakan Nuh bikin perahu, bikin bahtera ini. Tapi sebaliknya Nuh dalam percayanya kepada Allah, dalam situasi yang sebetulnya kerjaan kurang pas, kurang masuk akal itu tetap saja digarapnya, tetap saja diselesaikannya. Nah, ini menjadi bagian yang perlu untuk dipikirkan. Bagaimana Nuh mendemonstrasikan ketaatan dan kebenaran di dalam takut akan Tuhannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itu menjadi bagian-bagian yang menarik kalau kita pikirkan bersama-sama. Nah, inilah menjadi sesuatu yang sangat penting yang dilakukan, yang dikerjakan, sehingga menjadi sesuatu yang sangat-sangat amat luar biasa tadi. Nah, oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Nuh menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita pikirkan. Ini menjadi demonstrasi hidup orang yang benar, yang taat kepada ketetapan Allah. Sesudah kekacauan yang terjadi di dalam dunia, sesudah kegagalan Adam dan Hawa untuk taat kepada perintah Allah, dan bagaimana anak-anak keturunannya saling menyakiti, seperti Kain yang membunuh Habel, saudara kandung sendiri. Lalu kejahatan manusia yang digambarkan pada pasal 6. Makin hari makin jahat. Inilah keturunan Adam yang kacau balau. Tapi ada muncul seorang Nuh. Kalau dalam peristiwa Kain, Habel yang benar bukan? Ini orang benarnya. Tapi pada peristiwa Nuh yang benar. Ini orang benarnya. Yang taat kepada Allah, melakukan perintah Allah. Sekalipun sulit dinalar untuk membuat bahtera di tengah keduluan zaman itu. Di mana penduduk bumi belum terlalu banyak. Tempat terbuka terlalu luas untuk orang lari sana dan lari sini. Buat apa bahtera? Iya kan? Tetapi ketaatan itu tetap dilakukan. Sehingga kita selalu melihat titik-titik tadi. Adam salah, dihukum. Tapi kasih Allah di mana pertempuran terjadi antara setan dan manusia. Penyertaan Allah tetap nyata. Antara Kain dan Habel. Kain jadi budak setan. Tapi Habel menjadi hamba Tuhan. Maka zaman Nuh menjadi hambanya Tuhan yang mendengar suara Tuhan. Orang banyak di sekitarnya tidak peduli. Mereka dikuasai oleh setan. Maka saudara yang kekasih, apa yang kemudian kita lihat adalah terjadinya air bah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tak ada satu orang pun yang lolos kecuali yang di dalam bahtera. Nuh dan keluarga dan segala binatang piaraan yang dibawanya. Berapa luas areal itu? Seluruh dunia tentu kita tidak bisa mengatakan itu. Berapa luas areal itu? Seluruh bumi tentu kita tidak bisa mengerti itu. Tapi yang kita tahu, Nuh dan tempat tinggalnya menjadi sebuah representasi kehidupan manusia. Nuh dan tempat tinggalnya menjadi sebuah representasi di mana manusia berada. Karena sesudah Nuh baru Ham, Sam, Yafet anak-anaknya berpencar menjadi bangsa dan menjadi bapak beberapa benua. Baik Afrika, Eropa dan Asia. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kita melihat di sanalah menjadi representasi kehidupan manusia. Sehingga kalau di Ancol katakan Tuhan merusak, Tuhan menghukum bumi, tentu saja menjadi tepat karena disitulah kumpulan semua orang ada. Iya, kalau kita bilang sekitar Timur Tengah, yes, persisnya di mana kita tidak tahu tepat. Ya, tetapi peristiwa itu mau menggambarkan di seputar itu. Nah, bagaimana kemudian itu terjadi? Menjadi bagian yang sangat menarik, sebuah penghukuman yang mencerminkan penghukuman kepada seluruh manusia yang selamat hanya yang ada di dalam bahtera. Sekaligus menjadi pembuktian dua kutub. Pengikut ular itu atau anak manusia yang mau taat. Yang taat kepada suara Tuhan dan mengambil sikap untuk beroposisi atau bermusuhan dengan setan. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, sejarah ini menjadi bagian yang mesti kita pikirkan. Sehingga dari Adam sampai ke Nuh, perhatikan tadi. Adam jatuh dalam dosa, Tuhan berjanji akan menyelamatkan.
Tapi ada pertempuran terus-menerus yang akan terjadi sampai penggenapan janji itu antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Dan itu terjadi terus-menerus. Lihat Kain dan Habel. Lihat Nuh dan orang banyak yang tidak mau percaya. Terjadi terus. Sehingga ketika Tuhan kemudian menghukum seluruh bumi, sehingga manusia binasa. Nuh kan tinggal toh. Tapi nanti keturunan ke bawah lagi, Ham, Sem, Yafet. Lalu nanti berkembang lagi anak-anak ini. Akibatnya apa? Kemudian juga nanti muncul lagi generasi lagi. Yang kemudian jadi generasi pengikutnya si ular, si setan ini. Ada generasi yang kemudian ikut Tuhan. Selalu pasak pusuk. Selalu terbelah pada dua sisi konfrontasi yang terus-menerus terjadi. Nah ini kita mesti mengerti. Itu sejak kejatuhan ke dalam dosa. Terus jatuh bangun. Nah tetapi menjadi penting juga kita pikirkan bahwa penghukuman Allah kepada dunia bukanlah kekejaman yang semena-mena tadi. Tapi mau menyatakan kebencian kepada dosa menjadi pelajaran pertama yang penting bagi generasi manusia. Untuk tahu betapa seriusnya Allah terhadap kesucian dan betapa murkanya Allah terhadap keberdosaan. Ini bukan sekedar kekejaman Allah yang tidak beraturan. Karena toh ini menjadi satu representasi bagaimana Allah menyatakan diri sebagai yang berkuasa. Tetapi sekaligus juga dia menyatakan janji bukan bahwa itu tidak akan terulang lagi. Segi kematian fisik. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana bertumbuh dan berkembangnya semua secara progresif. Tapi kemudian kita baru sadar kalau kita mau memikir ulang. Bisa mengerti betapa pentingnya peristiwa air bah. Karena toh peristiwa itu ada yang cukup menakutkan. Tak cukup untuk membuat manusia menjadi takut, bukan? Sekaligus menjadi gambaran betapa jahatnya dosa itu. Sampai nanti Kristus itu datang. Jadi dari situ kita bisa belajar untuk melihat konsistensi daripada penggambaran Alkitab yang justru menjadi sangat menarik dan perlu buat kita. Seluruh informasi yang ada justru menggambarkan, mengajarkan kepada kita betapa hidup itu harusnya seperti itu. Nah ini yang harus kita renungkan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, disitulah kita melihat gegap gempita kemenangan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan tiap manusia. Di situlah kita belajar untuk mengerti apa sejatinya yang menjadi kehendak Allah. Apa seharusnya yang kita jalani di hidup kita untuk hidup kita bisa menyenangkan hatinya. Camkan, pikirkan itu. Sehingga saudara tidak terjebak pada perangkap yang salah. Lalu hidup pula secara salah. Saudara hidup menyedihkan hati Bapa. Tapi mari kita hidup di tempat yang benar untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bisa melakukan kehendak-Nya. Kita tidak menjadi pengikut daripada setan itu. Tapi justru pengikut daripada kebenaran Tuhan yang hidup itu. Pertempuran terjadi terus-menerus. Dan bangsa itu bergerak. Sehingga kemudian beranjaklah dan lahirlah santero kehidupan anak-anak bangsa yang luar biasa itu. Camkan ini, pikirkan ini. Sehingga saudaraku yang kekasih sekali lagi mari kita pahami. Peristiwa air bah bukanlah sebuah kejahatan yang kemudian meniadakan kehidupan. Tapi sebuah pembelajaran untuk mau mengingatkan betapa seriusnya Tuhan. Nah sejak dari Nuh maka muncullah keturunan Sem, Ham dan Yafet. Ya, dari Yafet ada, dari Ham, kemudian dari Shem. Itu bertumbuh berkembang. Ya, kemudian hidup di berbagai tempat mengisi 3 benua ini. Ini menjadi bagian yang bisa kita pahami bersama-sama. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Di tengah-tengah kehidupan seperti ini. Di tengah-tengah perjalanan seperti ini. Kita bisa melihat bagaimana hidup itu menjadi satu hidup yang menjadi sangat luar biasa. Sehingga pertumbuhan perkembangan manusia ada dalam kontrol Tuhan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia menjadi bagian yang dicermati dan dipelihara oleh Tuhan. Itu menjadi sangat menarik untuk kita pikirkan sama-sama. Jadi tidak ada pertumbuhan perkembangan manusia yang bergerak dengan liar. Semua dalam kendali dan kontrol rencana Allah. Oleh karena itu nanti kehadiran Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Yang kemudian menjadi bangsa pilihan yang melahirkan kemudian orang-orang percaya di seantero tempat. Itu menjadi perlu untuk kita pahami. Sehingga bagaimana sebetulnya rencana Allah dijalankan. Dengan satu alur yang sangat luar biasa. Maka sekarang kita mengerti Tuhan bertindak tidak sembarang saja. Ya, tapi bagaimana Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan
manusia. Ya. Nah ini yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama. Sehingga dengan demikian kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dengan demikian hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan demikian kita bisa memahami apa seharusnya yang kita lakukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya kan? Sehingga dengan demikian kita tidak menjadi salah. Tetapi betul-betul dalam pertempuran kehidupan ya, yang berjalan itu kita tetap mampu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita tetap ada pada garis kemenangan dan bukan garis kekalahan. Sehingga kita selalu ada dalam ketaatan bersama dengan Tuhan, bukan dalam jebakan si setan itu, si jahat itu. Camkan itu, pikirkan itu, lakukan apa yang Tuhan mau, maka bahagialah hidupmu. Maka kita sekarang sudah mengerti bagaimana Tuhan pelihara dari Adam sampai ke Nuh, lalu lahir 3 bangsa besar ya, yang kemudian menjadi Eropa, Asia, dan Afrika. Yang menjadi dunia. Dari mana? Dari Nuh. Nuh dari mana? Dari Adam. Di antara Nuh dan Adam bertumbuh berkembang hidup manusia. Bagaimana manusia bertambah jahat dan bertambah jahat. Tapi ingat, ada yang baik di sana? Ada. Paling tidak ingat peristiwa Kain dan Habel. Habel benar di mata Tuhan. Maka peristiwa Nuh menjadi orang benar yang diselamatkan Tuhan, orang sekitarnya dihukum, menjadi peringatan pada dunia. Tapi ternyata peringatan itu tidak pernah cukup. Mengapa? Nah ini akan kita terus belajar saudaraku untuk bisa mengerti. Tapi paling tidak kita bisa melihat alur dari seluruh peristiwa Alkitab. Sangat luar biasa bukan? Semoga Anda mengerti dan belajar untuk mencermati betapa Tuhan serius menuntut saudara dan saya hidup sesuai kehendaknya. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan yang hidup dan besar itu, Tuhan kita yang Maha Kuasa itu. Semoga Anda dan saya terus berjalan pada jalannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami dalam perenungan kami akan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti dan melakukan dalam hidup kami. Semakin menyadari Tuhan merancang segala sesuatu tidak pernah sia-sia. Melakukan dalam kepanjangan sejarah yang begitu luar biasa. Menolong kami untuk menikmati dan mengerti akan kehendak-Mu. Sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa kami bersyukur pada Bapa dalam sorga. Amin.